luber, bahaya sekali. Tinggi sekali, arusnya kenceng banget. Rata dengan tanggul. Itu tadi mengenai kado buat keluarga kami di tahun Januari 2020. Banjir seatap. Itu kado untuk kami sekeluarga yang tinggal di perumahan Kemang IV. Ya memang waktu itu terjadi memang banyak faktor yang artinya memang di Bogor curah hujannya tinggi dan Bekasi sendiri juga tinggi. Memang hari itu adalah hujan merata di mana-mana. Bahkan se-Indonesia sepertinya kalau nggak salah waktu itu terjadi hujan. Nah, namun dari situ tetap saya coba mencari apa sih penyebabnya. Kira-kira biar nggak terulang lagi penyebabnya ada di mana sih? Nah, dari situ saya ketemu ada beberapa hal. Sampah, penanganannya sampah. Ada satu sungai, karena ini dua sungai ya, Cikeas dan yang dari saluran dari Bogor. Nah, ternyata dari satu sungai itu ada penanganannya mengenai screennya itu terpasang lurus. Nah, ini dan diambil atau pengambilan sampahnya dilakukan pakai manusia, tidak pakai alat. Satu, membahayakan. Kedua, tentunya kurang efisien. Nah, satu, yang kedua ada lagi penyempitan. Artinya memang ada dari atas ke bawah lebar, habis itu menyempit, habis itu melebar lagi. Nah, ini ada salah satunya penyempitan ada di daerah sini sehingga air itu meluap kanan dan ke kiri. Salah satu Kemang Pratama kena, Kemang Iwi pun kena. Nah, artinya dari situ. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba memberikan ide-ide mungkin bisa dipakai untuk mengatasi hal ini. Satu, contohnya ada nanti saya akan bahas mengenai pengerukan sungai dengan cara efektif. Dikeruk habis itu dijadikan tanggul tanpa beton. Tapi ini otomatis setelah dikeruk dimasukin ke sini karung getuk. Teknologi getuk. Pengen tahu lebih lanjut? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Itu ujung atas yang terjadi penyempitan. Nah, sekarang nih, sini lebih parah. Ini mendingan agak lebar yang sini. Agak lebar. Nah, yang sana itu lebar sekali yang sana. Makanya proyek ini dilakukan. Nah, ini untuk penanganan sampah yang tadi yang saya bilang bahwa ini adalah kondisi sekarang gitu loh. Gimana baris screennya lurus. Nah, pertanyaannya simpelnya adalah begini. Kalau sudah sampah numpuk di sini banyak itu dan diangkatin sama tenaga manusia, bagaimana kondisinya, betapa bahayanya pekerja yang ada di sini. Kan di situ satu. Karena kalau yang lebih bahaya lagi kalau di saat banjir ini kan sampah cukup cepat sekali dan ditambah lagi arus yang cukup deras. Artinya di situ ini akan cukup bermasalah sekali dan kasihan, membahayakan dan lain-lain. Sehingga untuk faktor tidak dikerjakannya atau tidak diangkut sampahnya saat banjir cukup besar sekali. Paling dikerjakan setelah banjir selesai. Nah, itu akan menghambat aliran. Artinya aliran yang ada di sini ini akan ketahan. Gitu loh. Nah, bahayanya lagi adalah
tiba-tiba ini sampahnya ini apa ya, mungkin ada yang patah atau lompat. Nah, ini tiba-tiba alirannya cukup tinggi ya. Ini bisa jadi terjadinya lonjakan aliran yang tadi yang sahabat saya katakan tiba-tiba. Kenapa? Biasanya kan enggak, naiknya pelan-pelan. Tapi kenapa ini sekarang ini lonjakannya yang terjadi di 2020 itu terlalu cepat sekali gitu loh. Nah, mungkin saya coba ide kalau dimodelkan begini bagaimana? Screen, ini boleh model screen atau bermodelnya seperti bola-bola yang bisa mengapung, yang artinya gimana caranya kalau sampah dari sini saya itu akan lari minggir ke sini. Nah, kalau sudah di pinggir di sini nanti ini ada solusi lagi, atau artinya mau diapain nih? Dikeruk pakai mesin yang model alatnya begini, tinggal dicakrukin pakai tangan begitu, angkat pindah. Nah, artinya dari situ sebenarnya, nah ini kan bisa lagi. Kalaupun pakai manusia lebih aman lagi karena manusia hanya di sebelah sini saja. Artinya sampah itu akan ngumpul di sini. Ini akan bisa mengalirkan lebih luas lagi. Itu. Nah, selanjutnya, akan bisa muncul pertanyaan lagi lah. Sampah-sampah ini mau diapakan ini? Mau ditimbun atau disiapin dengan truk? Ini akan mengangkut ke TPA. Atau dari kumpulan ini bisa dimanfaatkan ke proses selanjutnya, Nah, dari sini coba ini atau dipotong-potong. Artinya proses ada dua di sini, perajangan ataupun proses pemilahan. Nah, itu mungkin. Nah, ini tergantung dari kondisinya. Artinya kondisi kira-kira nih sampah yang terjadi di daerah aliran sini itu lebih banyak apanya nih? Sampahnya, plastiknya, daunnya, atau batang-batang kayu yang besar. Nah, ini akan tentunya menjadi evaluasi tersendiri. Nah, kan gitu. Nah, ini contohnya suatu misal kalau pemisahan bisa dijadikan dua dari hasil dari sini, ini bisa jadikan dua. Mau jadikan kompos atau diproses untuk selanjutnya. Memungkinkan nggak sih kapasitasnya di sini untuk proses pembakaran? Artinya dari sini juga bisa menimbulkan peluang lagi. Artinya dari situ. Nah, keuntungan pembakaran dari sini kalau memungkinkan bisa jadi untuk manasin air atau bisa juga jadi pembangkit di sini. Kan lumayan. Artinya karena ini di pembuatan proses ini membutuhkan biaya. Nah, untuk kembalinya lagi, artinya keuntungan yang bisa didapat lagi dari sini apa sih? Menghasilkan apa sih? Nah, dari situ bisa ke kompos, bisa dibakar. Bisa jadi pembangkit listrik ataupun sebagai kompos atau dibuang ke TPA. TPA juga bisa jadi pembangkit yang pernah saya buat di video sebelumnya. Nah, selanjutnya dari hasil pembakaran ini memunculkan lagi yaitu yang ke bawah ini abu. Nah, nanti abu ini akan muncul lagi nih. Akan yang satu misal ini ada plastik dan segala macam, tentunya akan menggumpal di sini. Nah, ini diacak-acak lagi nih. Nah, tinggal penanganan selanjutnya. Dari abu ini mau buat nguruk atau tempat-tempat pengurukan, atau mau diaplikasikan untuk apalagi nih? Artinya ini sampah atau debunya ini bisa dimanfaatkan dan ini menurut saya peluang lagi nih. Yang mengandung plastik diambil, singkirin. Nah, abu-abunya ini kan sampah, ini kompos, ini udah bisa dijadikan pupuk juga. Artinya dari situ. Untuk penanganan sampah, saya rasa ide saya kurang lebih seperti ini. Nah, tentunya semuanya akan dihitung nilai daripada jumlah sampah yang bisa dikumpulkan di sini seberapa besar. Artinya dari situ. Nah, setelah muncul baru dievaluasi kapasitasnya berapa banyak. Nah, bisa dimanfaatkan proses selanjutnya atau enggak. Nah, artinya minimal adalah ini dulu sih target saya. Biar enggak muncul seperti ini. Karena saya pernah melihat hal ini di model begini. Nah, yang kemarin saya sempat main ke sana, ini diambil pakai tenaga manusia, lah kan bahaya sekali. Kalau orangnya jatuh atau kepleset atau apa masuk spread, nah repot lagi dah masuk. Habis itu ketimbun sampah ngambilnya susah lagi dan cukup membahayakan manusia. Artinya dari situ. Karena saya lihatnya juga dari kemarin yang saya lihat pantau di lapangan, safety-nya nggak ada. Kalau kepleset jatuh ya sudah, temannya yang nolong di sebelahnya. Karena ini ada kemarin ini sekitar 8-10 orang yang bekerja di sini.
Gitu loh. Kalau modelnya seperti ini kan minimal, kerjanya lebih enteng juga, aliran juga nggak begitu terganggu. Kalau begini padat sekali, kalau udah begitu numpuk, aduh ngambilnya setengah mati. Kalau ini kan masih bisa diambil dari samping, 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 akhirnya kelar. Artinya ide untuk saat ini bisa seperti itu dulu. Berikutnya mengenai penanganan soal penyempitan ataupun pengambilan lumpur, pengerukan lumpur lah. Nah, ini posisi polder penampungan air sementara yang dekat masjid, yang mudah-mudahan sama warga sekitarnya bisa dimanfaatin untuk ternak lele atau semacamnya. Tinggal ngasih pagar mesh di samping kiri kanannya sehingga kalau banjir tidak lari ikannya. Nah, ini di polder nomor 2 di mana kondisi ukurannya pun sama dengan yang pertama tadi. Ukurannya pun masih kecil sehingga kalau hujannya lebat tetap akan mengakibatkan banjir tapi ya minimal pompa bisa bekerja dengan baik, artinya tidak tekor lah dengan adanya tampungan ini. Ini pun sama, tetap bisa dipakai untuk ternak ikan, tapi walaupun resikonya cukup besar sekali, begitu hujan sedikit anak ikannya tapi lari begitu. Nah, selanjutnya coba kita bahas mengenai GTube teknologi. GTube ini salah satu teknologi yang mana memang didesain untuk memberikan solusi untuk pengerukan pendangkalan polder atau kolam-kolam yang digunakan untuk menampung air hujan sementara atau bisa difungsikan juga sebagai resapan air ke dalam tanah. Nah, GTube ini berbentuk karung yang mana didesain khusus seperti memang disesuaikan dengan kebutuhan, artinya gitu. Dan pori-porinya atau lubang-lubang di karung ini itu juga sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kalau lumpur masuk ke karung ini itu yang keluar hanya airnya saja gitu loh. Nah, di sini juga dikasih lubang lagi, dicampur dengan bahan kimia. Kalau di istilahnya di pengolahan air bersih koagulan. Nah, jadi sehingga lumpur yang sudah masuk ke sini yang berikut ada sedikit airnya nanti lama-lama akan mengeras dan sehingga dengan harapan ini bisa akan jadi batu keras gitu loh. Dengan padat. Artinya kalau satu misalnya sudah terisi penuh sehingga pinggiran danau itu jadi tanggul baru. Nah ini juga bisa dibentuk sedemikian rupa tergantung dari keinginan. Artinya suatu misal nih lebarnya mau berapa meter, artinya mau sebagai jalan sekalian atau enggak, itu bisa didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Nah, dapat keuntungan lagi. Satu, dengan dikeruk poldernya, kapasitas tampungnya, daya tampungnya semakin tinggi. Ditambah lagi, tambah tinggi lagi terhadap tanggul yang dari GTube ini. Jadi dapat dua lagi. Volume tampungan air semakin lama semakin besar. Nah, dari situ. Nah, bagian-bagiannya yaitu pada GTube ini didukung dengan yaitu satu dresser. Dresser ini berfungsi sebagai pengacak atau pemecah lumpur yang sudah lama atau yang sudah mengeras. Karena lumpur walaupun itu kerendam air, lama-lama pasti akan mengeras. Mungkin kecampuran batu atau apa sehingga tidak tersedot ke sini. Nah, ini fungsinya dresser ini untuk mecahin lumpur sehingga pompa ini bisa nyedot dengan mudah. Makanya ujungnya pompa itu didekatin dengan dresser sini sehingga yang lumpur yang di sini kan pekat sekali sehingga bisa ketarik dengan pompa ini. Nah, dari pompa masukin GTube. Nah, ada ini ponton. Ini untuk dudukan daripada dresser atau penggerak. Nah, ini ada engine. Engine ini berfungsi bisa satu, bisa dua, yang artinya bisa sebagai penggerak motor pompa dan penggerak dresser ini juga bisa hanya salah satu saja, ini sendiri, itu tergantung dari kebutuhan. Yang pasti ini alat ini sudah ready, siap
diajak kerjasama. GitHub-nya juga ada yang ready di Jakarta. Artinya di situ kalau pengen pesan atau pengen kerjasama bisa hubungin dengan Budi Aliong di 0813 99 11 4696. Yang artinya ini barang nggak perlu lama. Ayo, dano saya udah dangkal, minta segera dikeruk, nggak ada masalah. Barang alat ini sudah ada yang ready. Kalau nggak salah sekitar yang sekarang yang nganggur hanya cuman satu. Yang artinya siapa cepat dia yang dapat. Nah, artinya dari situ ini udah satu set siap. Terima kasih untuk sementara GitHub Teknologi hanya sampai di sini dulu. Nanti saya akan kirimkan atau kalau ada kebutuhan mengenai GitHub ini kita akan sampaikan referensi tingkat keberhasilan daripada teknologi ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Budi Aliong, teknologi untuk kehidupan. Terima kasih.